Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu yang kami hormati Ibu Alvina, SAPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 2 kelas B akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Penerapan Model Problem Tree dalam Menganalisis Fenomena Stunting di Indonesia. Perkenalkan, saya Michelle Arianti selaku moderator, dan saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Wahdatun Azima, Adel Salsabila, Nadia Vega, dan Rahma Eliza. Masuk ke bagian latar belakang, jadi penting untuk kita pahami bahwa stunting itu merupakan gangguan pertumbuhan kronis pada anak dengan indikator tinggi badan menurut umur di bawah -2 sumber deviasi menurut WHO yang masih menjadi tantangan serius bagi kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia Indonesia, meskipun prevalensi nasional menurut SSGI 2024 telah menurun menjadi 19,8%, angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 5 anak itu masih terdampak dengan persebaran kasus yang tidak merata antar provinsi. Sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh ekonomi, akses kesehatan hingga sanitasi, stunting itu bukan hanya sekedar masalah kesehatan, melainkan isu kebijakan publik strategis. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam melalui pendekatan problem tree untuk memetakan akar masalah, persoalan utama, dan dampak luasnya terhadap pembangunan nasional secara lintas sektor. Baik, sebelum masuk ke pembahasan mendalam, rekan-rekan bisa melihat pada layar ini ada gambar pohon problem tree atau pohon masalah yang kami susun. Nah, ini ada akar yang melambangkan penyebab dasar, ada juga batang sebagai masalah utamanya, dan juga daun sebagai dampak yang ditimbulkan. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Wadatun Azima, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Michelle. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai akar atau penyebab dari stunting itu sendiri. Yang pertama itu adanya rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Kurangnya jangkauan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, ini yang menjadi pemicu utama untuk menyebabkan adanya stunting. Nah, tanpa pengawasan medis yang baik, gejala kekurangan gizi ini seringkali terlambat untuk dideteksi. Nah, yang kedua, itu ada pola pengasuhan anak yang kurang efektif. Stunting sering berakar dari perilaku pemberian makan anak yang tidak tepat, seperti tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama atau kurangnya keragaman pangan dalam memberi MPASI. Nah, ketidaktahuan orang tua mengenai standar asuhan gizi itu juga menjadi hambatan besar dari adanya stunting ini. Nah, yang ketiga itu adanya keterbatasan pengetahuan ibu mengenai gizi. Minimnya pemahaman ibu tentang nutrisi sejak masa kehamilan hingga melahirkan ini sangat berpengaruh pada stunting. Ibu yang tidak memahami pentingnya gizi seimbang itu cenderung memiliki anak dengan resiko stunting yang lebih tinggi karena dia memberikan pola makan yang asal. Yang penting anaknya kenyang tanpa memperhatikan keseimbangan gizi yang perlu diterima oleh anaknya. Oke, akar penyebab selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ima. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adel. Kepada Adel, dipersilakan. Baik, terima kasih Michelle. Selanjutnya itu faktor atau akar masalahnya ada yang keempat yaitu defisit asupan energi dan protein dalam jangka panjang. Anak yang secara konsisten tidak mendapatkan asupan kalori dan protein yang sesuai dengan kebutuhan usianya akan mengalami hambatan pertumbuhan linier. Kurangnya keragaman jenis makanan membuat kebutuhan mikronutrien anak tidak terpenuhi. Yang kelima itu ada masalah sanitasi dan ketersediaan air bersih. Lingkungan yang kotor dan sulitnya akses air bersih memicu penyakit infeksi seperti diare. Penyakit ini menyebabkan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan justru terbuang atau digunakan tubuh untuk melawan infeksi, sehingga pertumbuhan anak terhenti. Selanjutnya yang keenam ada kondisi ekonomi dan status sosial keluarga. Rendahnya pendapatan keluarga membatasi akses untuk membeli bahan pangan.
bergizi seperti daging, telur, atau buah-buahan. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai salah satu akar masalah struktural yang sulit diputuskan dalam rantai stunting. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adel. Poin berikutnya itu akan dipaparkan oleh Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Baik, yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah riwayat kesehatan saat lahir, yang dimana bayi yang lahir dengan berat badan di bawah standar atau dengan berat badan lahir yang rendah itu memiliki kerentanan biologis yang lebih tinggi, yang dimana jika tidak segera ditangani dengan intervensi gizi yang ketat, kondisi ini itu akan terus berlanjut menjadi stunting secara permanen. Selanjutnya, ada masalah utama yang terletak di bagian batang, yang dimana masalah utama dalam stunting itu adalah kekurangan gizi kronis, yaitu kondisi kurangnya asupan zat gizi dalam jangka panjang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization itu kekurangan gizi kronis dapat terjadi sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun akibat asupan gizi yang tidak mencukupi dan tidak seimbang. Kondisi ini itu menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, kekurangan gizi kronis itu menjadi akar utama terjadinya stunting. Baik, selanjutnya itu bagian dampak, yang dimana yang pertama itu, dampaknya itu terdapat di bagian daun. Yang pertama itu adalah menghambat pertumbuhan kognitif, yang dimana stunting itu tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik saja, tapi juga menghambat perkembangan kognitif anak. Penelitian Rahmayanti et al. Dalam 2024 itu menunjukkan bahwa anak stunting cenderung mengalami kesulitan belajar, memiliki prestasi akademik yang lebih rendah, nilai IQ di bawah rata-rata. Yang dimana temuan tersebut menegaskan stunting itu berhubungan signifikan dengan hambatan perkembangan kognitif dan meningkatkan risiko gangguan berpikir pada kemampuan anak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia. Dan untuk pemaparan materi terakhir itu sebagai pelengkap analisis kami akan disampaikan oleh Echa. Kepada Echa dipersilakan. Baiklah, terima kasih Michelle. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang daun atau dampak dari stunting itu oleh Nadia. Yang kedua itu ada lemahnya daya tahan tubuh. Nah, stunting ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh anak melemah karena kekurangan asupan gizi dan penting seperti asupan gizi penting seperti protein, vitamin dan mineral. Nah, akibatnya sel-sel imun ini tidak bekerja secara optimal dan sehingga anak lebih rentan terkena infeksi berulang seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Kondisi ini juga dapat memperburuk status gizi karena anak yang sering sakit biasanya mengalami penurunan nafsu makan dan gangguan penyerapan nutrisi. Baiklah yang ketiga ada produktivitas kerja rendah. Kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan menyebabkan perubahan permanen pada metabolisme dan rendahnya massa otot. Oleh karena itu, saat memasuki usia sekolah dan remaja, hal ini berdampak pada kemampuan konsentrasi dan daya ingat serta kebugaran fisik yang kurang optimal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menurunkan produktivitas kerja ketika memasuki usia dewasa. Dan yang terakhir ada kualitas SDM rendah, yaitu stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak dan kemampuan kognitif pada anak. Nah, dampaknya ini berlanjut hingga dewasa, berupa rendahnya kemampuan belajar, daya saing kerja, dan peningkatan resiko penyakit kronis. Jika angka stunting ini tetap tinggi, hal ini berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia secara nasional dan dapat memperlambat pembangunan ekonomi dan nasional di Indonesia. Ekonomi dan sosial di Indonesia. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Echa sudah memaparkan materi terakhir dari proses analisis tugas kita ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah tadi rangkaian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis stunting menggunakan metode problem tree. Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan analisis problem tree, stunting di Indonesia itu merupakan masalah pembangunan yang berakar pada faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya pengetahuan gizi, keterbatasan layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, dan pola pengasuhan yang belum optimal. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memicu terjadinya stunting. Stunting bukan hanya gangguan pertumbuhan fisik, tetapi
ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia karena berdampak pada perkembangan kognitif, produktivitas, dan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, penanganannya harus terintegrasi berbasis akar masalah dan melibatkan berbagai sektor secara berkelanjutan. Kami berharap analisis ini dapat memberikan wawasan baru bagi rekan-rekan semua mengenai pentingnya penggunaan model analisis dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk isu krusial seperti stunting ini. Nah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Alvina atas waktunya, serta kepada rekan-rekan penonton yang sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.